Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami tentang gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Untuk melakukan suatu gaya diperlukan tenaga. Gaya dan tenaga mempunyai arti yang tidak sama, namun keduanya saling berhubungan. Gaya tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Itu yang disebut gaya. Sifat-sifat gaya di sini mempunyai 3, yaitu besar kecilnya ditentukan oleh besar kecilnya tarikan atau dorongan. Gaya dapat berubah bentuk suatu benda. Gaya dapat merubah gerak arah atau gerak suatu benda. Macam-macam gaya di sini saya mencantumnya ada 6. Pertama, macam-macam gaya listrik, gaya magnet, gaya pegas, gaya otot, gaya mesin, gaya gravitasi bumi atau tarik bumi. Pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh di sini ada 3 pengaruh. Itu pertama, pengaruh gaya terhadap benda yang diam. Contohnya, lereng yang tadi diam akan bergerak setelah dientil. Yang kedua, pengaruh gaya terhadap benda yang bergerak. Contohnya, bola yang bergerak akan diam apabila ditahan dengan kaki. Bila yang dilempar ke arah tembok akan berubah ke arah telah menumbuh tembok. Ketiga, pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Contohnya, kaleng minuman yang kosong saat diinjak dengan keras akan penyok. Gaya menurut pandangan Islam dalam ilmu pengetahuan alam. Langsung saja ke dalil. Gaya gravitasi di dalam Al-Quran. Ini dalam Al-Quran, kalau menurut pandangan Islam, dalam Al-Qurannya surat Al-An'am ayat 51, dan pada sisi Allah lah kaikai semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia melihat apa yang Dia di daratan dan lautan, dan tiada sehelai ada daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahui pula, dan tidak jauh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada suatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Di sini maksudnya, di sini apa ya yang masuk ayat ini untuk pengaruh gaya gravitasi bumi ini, dan dia ini pada ayat ini, dan tidak ada sehelai pun yang gugur melainkan Dia mengetahui pula bahwa daun yang jatuh itu merupakan gaya, juga merupakan dari gaya gravitasi bumi. Di antaranya itu ada surah Al-An'am surah Al-Maryam ayat 25, surah Al-Hijj 65. Gerak didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Gerak bisa maju, bisa mundur, dan bisa maju mundur. Itu yang dikatakan gerak. Di sini sifat gerak berpindah posisi atau tempat biasanya mempunyai acuan tertentu. Acuan adalah titik-titik atau posisi awal benda. Ini macam-macam gerak ada 3. Ada 3 gerak. Macam gerak semut, gerak ganda, gerak lurus. Gerak semut, jenis gerak yang pertama adalah gerak semut. Gerak semut adalah gerak yang tidak benar-benar terjadi ataupun hanya gerakan semua belaka, hanya ilusi. Gerak ganda, jenis gerak yang kedua adalah gerak ganda. Gerak ganda merupakan gerak yang terjadi secara bersamaan pada 2 atau lebih benda. Gerak lurus, jenis gerak yang ketiga adalah gerak lurus. Gerak lurus merupakan gerak yang terjadi melalui lintasan lurus ataupun garis lurus. Jenis gerak ini dapat dibagi menjadi 2 macam.
Nah, ini gerak melingkar dan gerak parabola. Ini relativitas dalam Al-Quran, ini gerak menurut pandangan Al-Quran. Di antaranya itu ada di dalam surat Al-Hajj 47. Sungguhnya sehari di sisi Tuhanmu ada seperti 1000 tahun dari tahun-tahun yang kamu hitung. Itu ada pergerakan gitu, ada perubahan. Kesimpulannya, adalah gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya tidak dapat dilihat tetapi pengaruhnya bisa dirasakan. Dapat diukur dengan alat yang bernama dinamometer dan mempunyai satuan Newton. Gerak yaitu perubahan posisi atau benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat berdasarkan lintasan gerak dibagi menjadi 7, yaitu gerak semu atau relatif, gerak ganda, gerak lurus, gerak berbentuk parabola, gerak melingkar berdasarkan percepatan gerak dibagi menjadi 2, yaitu gerak beratur dan gerak benda beraturan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Salah lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem gerak pada hewan. Secara umum, hewan bergerak aktif, yaitu bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Hewan dapat melakukan gerakan karena memiliki rangka sebagai penguat tubuhnya. Selain itu, rangka juga berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot untuk pergerakan hewan. Hewan digolongkan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, sistem gerak vertebrata. Sistem vertebrata yaitu memiliki tulang belakang dan rangka dalam. Ada beberapa hewan yang saya pilih yang termasuk sistem gerak vertebrata. Yang pertama, sistem gerak pada ikan. Nah, contohnya ini adalah ikan yang hidup pada terumbu karang. Bisa dilihat gambar di bawah ini adalah rangka ikan. Nah, ikan memiliki sirip yang jumlahnya sepasang, yaitu berada di sisi kanan dan di sisi kiri. Sirip ikan ini berfungsi untuk mempermudah pergerakan ikan melaju ke depan atau ke belakang. Nah, selain itu, di atas tubuh ikan yang hanya mengandalkan sirip tengah dan sirip pasangan, biasanya kemampuan berenangnya tidak secepat ikan yang menggunakan sirip pasangan dan sirip ekor. Selanjutnya, yang kedua, sistem gerak pada burung. Bisa dilihat gambar di bawah ini adalah rangka burung. Setiap burung memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung untuk terbang. Setiap jenis burung memiliki cara tersendiri untuk terbang. Nah, burung-burung dapat terbang karena tubuhnya mempunyai daya angkat yang sangat besar. Jadi, dia bisa melepaskan diri dari gaya gravitasi bumi. Bentuk sayap burung memiliki susunan rangka yang kuat tapi ringan. Nah, selain itu, burung juga diperkuat oleh tulang dada dan otot-otot yang solid dan kekar saat menahan hembusan angin yang kencang pada saat di udara. Susunan tulang sayap yang kuat tapi ringan membuat tekanan angkat yang sangat besar sehingga memudahkan burung untuk terbang. Nah, bentuk sayap seperti airfoil, bentuk ini membuat udara yang mengalir di bawah sayap burung mengalir lebih lambat daripada udara yang mengalir di atas sayap burung.
Nah, saat burung akan terbang, udara akan mengalir ke bagian bawah yang menghasilkan gaya angkat sehingga burung dapat terangkat ke udara. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sistem gerak pada amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Nah, bisa dilihat kerangka katak di bawah ini. Nah, kerangka tulang katak terdiri dari tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang tengkorak atau tulang kepala. Amfibi mempunyai persendian-persendian di lutut, bahu, pinggul, siku, pergelangan kaki, dan tangan. Nah, persendian ini memudahkan amfibi seperti katak untuk melompat. Selain itu, bentuk kepala katak berukuran kecil dan hanya memiliki sedikit tulang. Hal ini membuat tulang kepala katak sangat ringan tapi keras. Selain itu, postur badan katak juga ditunggangi oleh tulang belakang yang dapat menahan berat badan katak. Nah, katak memiliki kaki yang sangat panjang dan otot-otot yang keker dan kuat. Semua itu membuat katak mudah saat berenang. Katak memiliki selaput renang pada bagian kakinya. Selaput ini memudahkan katak bergerak lincah di dalam air. Nah, yang keempat yaitu sistem gerak pada hewan reptil. Nah, hewan reptil bergerak dengan cara merayap atau melata di atas tanah maupun saat renang di air. Nah, contohnya yaitu ular. Nah, bentuk tulang ular terdiri dari tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Pada tulang badan terdiri dari ratusan ruas-ruas tulang belakang, sedangkan pada tulang rusuk ular terhubung dengan tulang belakang yang dibalik dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Hal inilah yang menyebabkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kanan, ke kiri dengan cepat. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu sistem gerak pada invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, rangka dalam, dan dinding sel. Karena secara umum tubuh hewan invertebrata dibagi menjadi bagian kepala, bagian dada, dan bagian perut. Yang pertama yaitu sistem gerak pada cacing tambang. Nah, bergerak dengan melakukan kontraksi pada otot-otot tubuhnya. Bentuk tubuhnya dapat memanjang serta dapat menipih yang membuatnya dapat melakukan gerak maju atau mundur. Yang kedua yaitu sistem gerak pada cacing pipih. Nah, cacing pipih ini memiliki badan yang pipih dan tubuh yang melebar dan meluas. Hewan ini dapat bergerak dengan cara meregangkan otot-otot tubuh. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem gerak pada bintang laut, di mana hewan ini memiliki kulit yang berduri dan memiliki alat gerak yang menggunakan tentakel atau organ tubuh yang dapat memanjang dan bergerak fleksibel. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna. Tubuh manusia dilengkapi dengan berbagai macam sistem kehidupan. Kumpulan sistem tersebut merupakan satu sistem yang kompleks dan tidak dapat berdiri sendiri, serta saling berhubungan. Tulang. Tulang adalah alat gerak pasif pada manusia. Tulang adalah bahan yang hidup dan tumbuh. Tulang mempunyai kerangka protein, kalsium memperkuat kerangka tersebut. Lapisan luar tulang mempunyai saraf dan jaringan pembuluh darah yang kecil. Fungsi dari tulang yaitu penyusun kerangka, memberi bentuk tubuh, melindungi alat tubuh yang vital, menahan dan menegakkan tubuh, tempat meletakkannya otot rangka, dan sumsum merah tulang membentuk sel-sel darah. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu tulang pipa atau tulang panjang. Tulang pipa sesuai dengan namanya. Tulang pipa memiliki bentuk seperti pipa atau tabung dan biasanya berongga. Tulang pipa
terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian tengah disebut diafisis, kedua ujung disebut epifisis, dan di antara epifisis dan diafisis disebut dengan episifisis. Beberapa contoh tulang pipa adalah pada tulang tangan, di antaranya yaitu tulang hasta, ulna, tulang pengupil radius, serta tulang kaki, di antaranya yaitu tulang paha femur, dan tulang kering tibia. Selanjutnya yaitu tulang pipi atau flat bone. Bentuk tulang yang kedua yaitu tulang pipi. Tulang pipi tersusun atas 2 lempengan tulang. Contohnya adalah tulang rusuk, costa, tulang belikat, scapula, tulang dada, stemum, dan tulang tengkorak. Tulang pendek atau short bone dinamakan tulang pendek karena ukurannya yang pendek dan berbentuk kubus. Umumnya dapat kita temukan pada pangkal kaki, pangkal lengan, dan ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya yaitu tulang tak berbentuk atau fregular bone. Tulang tak berbentuk memiliki bentuk yang tak termasuk ke dalam tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Tulang ini terdapat di bagian wajah dan tulang belakang. Gambar tulang wajah bagian mandibula, di samping termasuk tulang irregular. Berdasarkan jaringan penyusun dan sifat-sifat fisik tulang. Pertama yaitu tulang rawan. Pada saat masih embrio, rangka manusia dan hewan vertebrata sebagai besar merupakan tulang rawan, cartilago. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan serabut. Selanjutnya yaitu tulang keras. Tulang keras adalah yang sering kita disebut sebagai tulang berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Tulang tersusun atas 3 yaitu osteoblast, osteosit, osteoklas. Osteoblast yaitu sel pembentukan jaringan tulang. Osteosit sel-sel tulang dewasa, sedangkan osteoklas sel-sel penghancur tulang. Tulang penyusun rangka tubuh. Yang pertama yaitu secara garis besar, tulang penyusun rangka tubuh terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang anggota badan, dan tulang anggota gerak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otot. Otot adalah ikatan jaringan berserat yang menggerakkan tubuh, penjaga postur, serta memfungsikan organ-organ dalam seperti jantung, ginjal, dan kandungan kemih. Otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuan berkontraksi. Otot memendaki jika sedang berkontraksi dan memanjang jika berelaksasi. Kontraksi otot terjadi jika sedang melakukan kegiatan, sedangkan relaksasi otot terjadi jika otot sedang beristirahat. Otot memiliki 3 karakter yaitu kontraksibilitas, ekstensibilitas, serta elastisitas. Jenis-jenis otot yaitu ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Terakhir saya akan menjelaskan tentang sendi. Sendi merupakan rangka tubuh manusia tersusun dari tulang-tulang yang saling berhubungan. Hubungan antar tulang disebut juga dengan sendi. Dengan adanya sendi, kaki dan tangan dapat dilipat, diputar, dan sebagainya. Tanpa sendi, akan sulit bergerak, bahkan tidak dapat bergerak sama sekali. Memang ada persendian yang sangat kaku, sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Namun, banyak persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan. Berdasarkan sifat gerak inilah sendi dibedakan menjadi sendi mati, senartosis, dan sendi kaku, amfiartosis, dan sendi gerak, diartosis. Sekian dari penjelasan saya tentang sistem gerak pada manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.